Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalau namanya mencintai karena Allah Ta'ala itu bisa sekedar lisan. Yang sulit itu adalah mengamalkan mencintai karena Allah. Jadi tadi sudah dibahas oleh Ustadz bahwa memang Nabi Ibrahim itu salah satu yang dicintai adalah Ismail alaihissalam. Nah, pada saat tersebut dimimpiin memang disuruh untuk dikorbankan di mimpian, tapi oleh Allah Ta'ala digantilah dengan kambing istilahnya, domba atau kibas dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya persoalannya itu bukan adalah dengan langsung serta-merta langsung saya mau sembelih kan begitu. Tetapi di situ ada cerita tentang Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jadi dialog ada dialog. Nah, di titik inilah sebenarnya kita harus memahami bahwa bukan sekedar mimpi kemudian langsung Ismail alaihissalam nggak diajak ngomong-ngomong langsung ditarik seperti itu kan begitu ya. Bukan, ada dialog sebenarnya. Nah, dialog inilah sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran kita. Nah, mencintai sesuatu duniawi ini memang tidak boleh kecuali semata-mata karena Allah Ta'ala. Walaupun secara lisan kita bisa, kamu kok kaya, oh saya itu cinta harta, cinta ini karena Allah, kan lisan namanya ya, tapi aplikasinya belum tentu. Nah, pada saat kita itu mencintai istri kita karena Allah Ta'ala, itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Itu ya, satu, kewajiban kita sebagai suami menafkahi istri, kalau punya anak menafkahi anak kita. Yang kedua adalah membimbing istri, membimbing anak. Nah, inilah mencintai istri karena Allah Ta'ala. Pada saat membimbing istri, membimbing anak, kita kan sebagai imam nih. Betul. Jadi jangan memaksa istri, jangan memaksa anak juga. Kalau bilang kalau nggak dipaksa begini-begini, ya nanti dulu kita lihat istrinya tipe apa. Kalau istrinya itu ya nyantai, lihat suaminya ya nyantai, nggak usah dipaksa pun insya Allah mau. Apalagi tahu si suami itu memang dia berusaha untuk senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik ini tidak ada paksaan, jangan ada ego, la ikraha fiddin, jangan ada paksaan dalam agama Islam. Itu harus kita tegakkan. Kemudian cara kita memberikan nasihat, masukan kepada istri atau anak-anak itu tidak juga mengolok-olok, tidak juga menyalah-nyalahkan, ngebully juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar kita tahu bahwa kita ini walaupun imam, tetapi kita terhadap istri, terhadap anak-anak kita itu benar-benar bukan untuk memaksa agar istri dan anak patuh kepada kita, tetapi kita yang memberikan masukan juga patuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga di titik itulah kita pada saat mau memberikan nasihat, pada saat kita itu memberikan nafkah, bukan terus kalau mamanya kita memberikan nafkah suatu ketika istri itu berbuat salah sekali, dua kali, tiga kali kemudian dimaki-maki. Kamu itu, aku sudah bekerja keras ini kamu masih gini. Nah, kan bukan begitu juga. Ya, tidak seperti itu, karena begitu itu namanya itu kayaknya mau balas dendam aja. Jadi mencintai istri, mencintai anak karena Allah Ta'ala itu bukan berarti kita hanya lisan, tapi langsung dengan amaliyah. Ya, contoh ada omongan yang baik antara Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam, itu kan ada kalimat-kalimat bagus, menurut saya itu sangat menyentuh istilahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim meminta anaknya mau dikorbankan, nah Ismail alaihissalam mempersilahkan, gimana ya itu ya. Nah, di titik inilah nanti sama, bagaimana kita mencintai sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Saya memberikan nasihat pada AJJ, bagaimana memberi nasihat ini biar ya ada semangat, ya ada senyuman, tapi juga menjadi pemikiran agar oh iya, saya harus memikirkan ini. Jadi tidak seperti orang yang tertekan. Ya, itu namanya cambukan. Iya, tapi kalau memang dikasih tahu ringan, santai, merasa tertekan, lah kan jadi pertanyaan, lah kan ini nggak ada tekanan, kok kamu jadi marah? Emang kamu begitu? Nah, akhirnya kan
ketahuan. Mau tanya nih saya Pak Ustadz. Ini kan zaman sekarang ya Pak Ustadz ya. Seseorang jika dia mau menikah, itu kan dia pasti melihat pasangan yang dia inginkan ya. Pertama kan dia lihat pasti wajahnya cantik nggak nih, kan gitu. Kemudian penampilannya gimana? Apakah itu disebut juga mencintai karena Allah Pak Ustadz? Kalau mencintai itu kan berarti sudah menikah ya. Ini kan sebelumnya itu loh Pak Ustadz itu. Iya, itu yang diarahkan itu kan sebenarnya hanya sekedar yang diperbolehkan menikahi, ya. dianjurkan, salah empatnya itu istilahnya. Tapi yang terakhir yang dipilihkan agamanya. Jadi boleh silakan turunannya, kemudian fisiknya boleh, kemudian cantikannya, hartanya, kemudian nasab agamanya, ya nasab turunan, kemudian harta, kemudian agamanya. Di situ boleh memilih, tetapi itu kan masih nafsu, masih nafsu di titik itu walaupun boleh. Makanya pada saat setelah menjadi suami istri ya dibimbing dengan baik, kan seperti itu. Kalau hanya melihat harta saja boleh nggak? Monggo silahkan, itu anjurannya masih boleh. Nah, tapi harta itu untuk apa? Kalau memang hartanya itu untuk menegakkan syariat Islam, ya monggo silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak taunya hartanya memang untuk masalah dunia, ya monggo aja. Itu kan memilih, nggak bisa bilang nggak boleh kan gitu ya. Monggo aja, semuanya itu memilih. Karena apa? Nanti yang akan bertanggung jawab di akhirat kan mereka sendiri. Menjalaninya. Yang menjalaninya kan mereka sendiri. Karena kalau memang kita itu berpikir tentang kita dulu menikah, rata-rata memang hanya nafsu aja. Rata-rata karena rata-rata itu. Kemudian kalau sudah mulai paham, mulailah kita mendekat pada Allah Ta'ala. Itu boleh aja. Di sini harus kita ketahui bahwa mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala itu tidak sekedar hanya lisan, tetapi langsung dengan perbuatan. Jadi apapun bentuknya. Contoh mencintai anak karena Allah itu gimana? Saya kasih ini, saya nafkahi, saya sekolahkan, saya ini. Iya, kalau itu normal, itu tanggung jawab. Coba dibalik itu. Anaknya ganteng, dibangga-banggain. Anaknya cantik, dibangga-banggain. Anaknya pandai, dibangga-banggain. Itu kan bukan karena Allah akhirnya. Di titik ini dia juga sombong dengan keberadaan anak yang seperti itu. Apakah itu mencintai anak karena Allah? Enggak. Berarti mencintai anak karena Allah itu membimbingnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu baru insya Allah. Mencintai istri itu kalau karena Allah berarti membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah. Benar, itu benar. Terus kita ajarkan dekat kepada Allah Ta'ala dalam bagaimanapun. Karena tetap istri itu ujian bagi suami. Suami itu juga ujian bagi istri. Anak itu juga ujian bagi ayah dan ibunya. Seperti itu, ibu dan ayah itu ujian bagi anaknya. Sama seperti itu. Jadi bagaimana kita mencintai kedua orang tua kita itu karena Allah. Iya benar, kalau orang tua kita salah jangan langsung membantah, ngomong. Kalau bagaimana kita mencintai istri karena Allah, ya kalau salah itu ya dielus kepalanya. Nah itu Ustaz, kan kita baru aja membahas suami nih mencintai istri karena Allah. Gimana kalau istri yang mencintai suami karena Allah itu contohnya seperti apa Ustaz? Ya jelas, umpamanya istri itu tahu suaminya sebenarnya juga baik. Suaminya mencari rezeki ya benar-benar cari rezeki. Kemudian rezekinya yang halal, insya Allah thayyib, kan gitu ya. Nah kalau sudah tahu seperti itu pikiran sama hati itu langsung satukan bahwa ini suami saya ini benar-benar nggak ada curiga, nggak ada tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan sehari-hari suami kan insya Allah tahulah, kan gitu. Kalau sudah begitu luruskan aja ya niat, ya perilaku itu bahwa saya sebagai istri relatif ngikut makmum aja sebenarnya. Kan gitu. Nanti kalau mamanya suami salah ya tinggal subhanallah, selesai. Kayak sholat dong. Lah kan sama, emang kayak gimana? Itu imam. Gitu, hanya gitu. Tapi rata-rata ada nggak istri itu kalau suaminya salah subhanallah, emang gitu? Nggak ada manyun nih. Manyun. Kalau manyun masih mending. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, itu istilahnya namanya istri tidak mengikuti jalur sunnah Rasul. Ya harusnya kan gitu. Lah betul nggak sih Ustaz? Enggak, saya malah kebayang Jauh dulu itu.
Kalau suami mencintai istri kan begitu ya, dibimbing dan sebagainya dan sebagainya. Kalau istri juga sama, kalau istrinya suaminya ya nggak salah nggak ini udah manut aja, ya manut biasa aja. Kalau punya unek-unek ngobrolin, boleh kok diskusi. Wasyawirum fil amri, boleh silahkan musyawarah dalam segala urusan dunia, boleh. Tapi yang baik, diskusi yang baik dan sebagainya. Sehingga itu menjadikan keluarga itu benar-benar yang menuju ke arah sakinah, mawaddah, warahmah, itu menuju ke arah sana, sehingga tidak ada kata-kata yang keras, kaku di antara suami istri. Itu kan harus belajar, tidak serta-merta kayak umpamanya saya istri itu pingin kayak seperti Aisyah. Lah iya, susah namanya aja udah beda kan gitu ya. Cinta